Halo guys, welcome to my channel. Dan kali ini gue mau bahas tentang trap-trap catur yang akan membuat kalian unggul secara materi ataupun posisi dalam permainan. Bahkan walaupun lawan kalian master, ini biasanya masih efektif ya. Eh, yang pertama kita akan bahas dari pembukaan London System. Pion D4, pion D5, kuda F3, hitam kuda F6, lalu kita gajah F4, dan hitam biasanya pion C5. Ini seringkali pemain menengah ke atas jalan begini ya. Kita jalankan pion E3, lalu biasanya hitam kuda C6, dan kita jalankan kuda C3. Langkah yang gak umum untuk permainan non sistem ya. Lalu biasanya hitam pion E6 dan kita kuda B5 mengancam skak benteng di petak C7. Nah, di sini biasanya pemain hitam akan mencegah dengan pion E5 dan kita pion kali pion aja, D4 kali E5. Di sini kan kuda milik hitam terancam ya, dan mungkin langkah yang paling bagus adalah kuda ke E4 karena kalau ke yang lain nampaknya kurang bagus. Dan kita lanjutkan dengan mengorbankan menteri makan pion D5. Nah, kenapa kita korbankan? Karena apabila hitam menteri makan menteri, kita bisa jalan kuda B5 C7, skak dan ster juga. Di sini biasanya hitam raja delta 8 dan kita kuda makan menteri. Di sini kita udah unggul 2 pion dan unggul posisi juga ya, karena pemain hitam udah nggak bisa rokade lagi. Nah, di sini seharusnya kita akan cukup mudah untuk memenangkan permainan. Guys, kita lanjut ke jebakan selanjutnya ya guys, dari pembukaan Italian Games. Dan ini saya putar papannya supaya kalian lebih gampang melihatnya. Oke, kita langsung saja dimulai dengan putih pion E4, dijawab hitam pion E5, lalu putih kuda ke F3, hitam kuda C6, dan putih gajah C4. Italian Games ya. Pembukaannya cukup sempurna untuk pemain pemula. Nah, di sini biasanya beberapa pemain hitam memilih untuk melangkahkan kuda ke F6 karena apabila dia melangkahkan gajah ke C5, dia takut terhadap ancaman pion B4 yaitu advance gambit ya. Atau mungkin juga memang dia lebih nyaman kuda F6, tapi di sini kalian jangan pion D3, melainkan kalian friendly vertex saja dengan kuda ke G5. Mengancam garpuan di petak F7 ya. Nah, di sini biasanya kan ditutup dengan pion D5 oleh hitam. Lalu putih pion kali pion. Nah, dilanjutkan dengan biasanya hitam kuda ke alfa 5. Kita sebagai putih gajah B5 skak. Hitam tutup dengan pion C6 biasanya ya. Lalu kita sebagai putih pion kali pion dan hitam pion kali pion. Nah, di sini gajah kita jangan salah pergi guys. Perginya itu jangan ke alfa 4, tapi jangan ke E2 juga. Kita harus pergi ke delta 3. Apa tujuannya? Biasanya setelah itu kita memainkan langkah pion H6 mengusir kuda. Nah, supaya kenapa kita gajah ke delta 3? Supaya kuda kita bisa ke E4 mengajak pertukaran. Karena pemain putih sudah unggul 1 pion ya. Apabila pertukaran diterima, kuda makan kuda, lalu kita gajah makan kuda, dan beberapa pemain hitam biasanya memainkan pion ke F5 mengancam gajah. Di sini kita tidak perlu takut, kita jalankan menteri ke H5 skak dan tidak bisa ditutup ya. Apabila pion G6 maka langsung dimakan oleh menteri, jadi sia-sia saja. Biasanya pemain hitam akan raja ke E7, dan sini kita bisa pion maksudnya gajah makan pion F5 mengajak pertukaran kepada gajah putih maksudnya gajah hitam di C8. Apabila hitam menerima, gajah makan gajah dan kita menteri makan gajah. Nah, sekarang kita sudah unggul 2 pion dan bahkan unggul posisi. Lihat posisi hitam, rajanya sudah tidak bisa rokade karena sudah bergerak, dan gajah gelapnya tidak punya jalan untuk keluar. Jadi kita akan sangat unggul di posisi ini. Nah, apabila kalian masih belum bisa menang, belajar lagi ya guys, jangan putus asa. Oke, mungkin sekian saja video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. See you next video. Mata nih.